Acara selanjutnya, penandatanganan persetujuan bersama dan berita acara. Dilanjutkan penyerahan hasil rekomendasi Pansus 4 tentang LKPJ dari pimpinan DPRD kepada Gubernur Jawa Barat. Yang terhormat, Gubernur Jawa Barat beserta pimpinan DPRD, kami silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan persetujuan bersama. Selanjutnya penandatanganan berita acara. Selanjutnya penyerahan hasil rekomendasi LKPJ dari Ketua DPRD kepada Gubernur Jawa Barat disaksikan oleh para wakil Ketua DPRD. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat semula. Rapat Paripurna DPRD yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian penyampaian keputusan DPRD. Acara selanjutnya adalah pendapat akhir Gubernur Jawa Barat terhadap Ranperda tentang investasi dan kemudahan berusaha, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur. Kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat yang mulia Bapak Buki Wibawa, para wakil ketua Bapak Iwan Suryawan, ini tokoh politisi yang begitu kalem saat ada interupsi. Bapak MK Iswara, ini politisi yang tampan selamanya tapi tidak pernah nakal. Dan tokoh spektakuler kita yang sangat populer di antara politisi DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ono Surono. Saya sudah tahu Pak Ono kontrak-kontrak medianya sudah banyak nanti ke depan. Kemudian juga Bapak ini sebentar lagi akan berangkat haji, Bapak Kiai Haji Acep Jamaluddin. Terima kasih. Seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para ketua fraksi, para ketua komisi, dan saya mengucapkan terima kasih atas berbagai otokritik yang dilakukan, baik secara langsung maupun lewat media, baik media massa maupun media elektronik. Dan itu menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Barat ada terjadi dinamika politik yang luar biasa. Semua orang memiliki concern pada hal yang menjadi tujuan kita, mewujudkan Jawa Barat istimewa dengan berbagai cara. Tugas DPR adalah bicara, itulah tugas DPR. Jadi kalau tidak bicara, mungkin DPRD dianggap tidak ada. Saya ucapkan terima kasih atas otokritiknya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, kemudian yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, yang mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan khusus untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, saya sampaikan ucapan terima kasih, rasa hormat yang tinggi kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia atas tindakannya melakukan penahanan dan mentersangkakan Direktur Utama PT Sritek dan salah satu mantan pejabat BJB yang sudah resign atas kasus dugaan penyimpangan kredit, yaitu menyampaikan kredit ke Bank Jabar, mudah-mudahan tidak salah, kalau salah dikoreksi, sekitar 600 miliar rupiah tanpa agunan yang memadai. Dan ini langkah taktis, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui RUPS-nya sudah melakukan koreksi dan perubahan secara total sehingga peristiwa ini tidak akan mempengaruhi kinerja BJB. Saya ucapkan terima kasih. Dan semoga peristiwa ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang hormati para staf ahli, para asisten, para kepala perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, forum ini adalah forum kebahagiaan. Ada yang berbahagia hari ini, yaitu seluruh warga Jawa Barat, di mana kita bisa menyelesaikan dua agenda, yaitu agenda pengesahan Raperda tentang investasi dan agenda tentang pengesahan hasil dari LKPJ. Seluruh rakyat Jawa Barat bergembira karena rencana kita dalam melaksanakan pembangunan akan berjalan dengan cepat. Tetapi barangkali para media sangat kecewa. Karena hari ini tidak kejutan-kejutan lagi sehingga viewernya mungkin agak menurun hari ini. Tetapi kita harus berkorban demi kepentingan rakyat Jawa Barat. Kita kesampingkan viewer, kita kesampingkan komen, kita utamakan kepentingan rakyat Jawa Barat. Sebenarnya konsep pidatonya sudah ada, tetapi saya mencoba menyatukannya. Yang pertama adalah bahwa kita bicara tadi tentang berbagai rekomendasi. Dan rekomendasi itu juga termasuk di dalamnya disahkannya Raperda tentang investasi yang sebentar lagi menjadi perda. Apa sih yang menjadi rekomendasi? Rekomendasi pertama adalah angka kemiskinan yang masih tinggi di Jawa Barat. Tetapi saya usul pada Pak Ketua, ke depan kalau LKPJ sebaiknya para bupati wali kota diundang di seluruh Jawa Barat. Karena Jawa Barat itu pertanggungjawabannya bukan di OPD Jawa Barat. Tetapi seluruh kinerja pembangunan itu ada di Pemkab dan Pemkot, serta ada di pemerintah desa.
Jawa Barat tidak memiliki rakyat yang terkelola secara langsung karena seluruh pengelolaannya ada di pemerintah kabupaten kota dan pemerintahan desa. Dan saya mohon nanti dipaparkan kemiskinan yang paling tinggi dalam perspektif BPS, dalam perspektif LKPJ dan analisisnya itu di kabupaten mana, bila perlu sampai di desa mana. Kemudian angka investasi tertinggi di kabupaten mana, angka investasi terendah di kabupaten mana, infrastruktur yang berproblem di kabupaten di mana, sehingga semuanya terpetakan dengan baik, sehingga nanti kita bisa mengorkestrasi antara pembangunan Provinsi Jawa Barat, pembangunan kabupaten kota, dan pembangunan desa secara bersama-sama dan berkeadilan. Kemudian yang kedua, bahwa investasi ini menjadi aspek yang utama dalam kinerja pembangunan Provinsi Jawa Barat hari ini. Kenapa? Karena satu, angka kemiskinan kita masih tinggi. Kemudian angka kemiskinan yang tinggi di Indonesia sebenarnya juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang tinggi. Sehingga persentase kecil menurut Jawa Barat, tetapi menurut nasional menjadi besar. Keberhasilan Indonesia sangat tergantung terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah kabupaten kota, dan pemerintahan desa. Yang kedua adalah pendidikan. Yang ketiga adalah infrastruktur. Yang keempat, kesehatan. Yang kelima, pengendalian penduduk. Yang keenam adalah pengendalian lingkungan. Kemudian yang ketujuh adalah belanja pemerintah yang masih besar. Belanja tidak langsungnya, yaitu belanja untuk kepentingan pegawai. Yang kedelapan adalah pengelolaan aset. Seluruh rangkaian yang menjadi rekomendasi ini adalah tugas kami untuk meneruskan rekomendasinya. Tetapi yakinlah bahwa apa yang kami lakukan selama ini, langkah-langkah yang seringkali kontroversi, langkah-langkah yang seringkali dianggap one man show, langkah-langkah yang seringkali dianggap terlalu sendiri dan terlalu konten, sesungguhnya adalah langkah-langkah menyelesaikan ini semua. Saya berikan contoh. Kalau saya melakukan operasi terhadap penutupan galian C, penutupan areal-areal pelanggaran terhadap lingkungan, kalau saya mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan jajaran saya, bisa jadi operasi saya gagal. Kenapa? Karena begitu rapat, besoknya penambangnya sudah tahu apa yang akan kami lakukan. Sehingga kejutan-kejutan itu dilakukan untuk memberikan efek kejut. Dari efek kejut itu melahirkan viral. Dari viral itu melahirkan atensi. Yang pada akhirnya hari ini Jawa Barat seluruh penambangan liar bisa diselesaikan secara hukum. Dan Kapolda memberi atensi yang sangat tinggi. Hari ini Jaksa Agung memberikan perintah kepada Kejaksaan Tinggi untuk melakukan proses pidana bagi siapapun yang melakukan pelanggaran lingkungan dan memberikan kerugian bagi kepentingan masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan juga mengenai bagaimana melakukan penanganan terhadap berbagai problem lingkungan yang terjadi. Nilai tukar petani yang menurun, kemudian musibah bencana alam yang tidak berhenti. Perlu kami sampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat sudah mengeluarkan peraturan gubernur yang melarang alih fungsi lahan, yaitu larangan alih fungsi hutan, larangan alih fungsi areal perkebunan, larangan alih fungsi sumber-sumber pengairan, larangan air fungsi daerah airan sungai, dan larangan alih fungsi pesawahan. Yang itu harus segera ditindaklanjuti oleh kabupaten kota dengan melakukan evaluasi tata ruang secara menyeluruh. Karena inilah jalan yang terbaik apabila kita ingin melakukan perubahan lingkungan di Jawa Barat. Kemudian, masih bicara kemiskinan hubungannya dengan pendidikan. Saya sampaikan bahwa problem kita saat ini, saat pemerintah menggratiskan sekolah sampai SMA, swasta masih bayar, maka gratis itu tidak punya makna. Saya tadi di jalan itu bertemu dengan orangnya menangis di depan saya karena seragamnya tidak bisa terbayar. Saya katakan harga seragam berapa? 1,5 juta. Saya balik, jajan anak ibu berapa? Sehari 20.000. Apa sih yang terjadi? Yang harus diperbaiki bukan hanya pemerintah, tapi juga masyarakat harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Ke sekolahnya harus selalu gratis, tapi biaya konsumsi anaknya selalu diikuti. Apa artinya gratis?
Kalau bekal ke sekolah 50.000 per hari. Negara mengeluarkan biaya, tapi orang tua mengeluarkan biaya. Maka kami sudah mengeluarkan surat edaran. Yang surat edaran itu sesungguhnya sebagai upaya sistematik dan menyeluruh sampai tingkat pendidikan dasar, walaupun itu bukan kewenangan gubernur. Tetapi dari sisi surat edaran gubernur bisa dijadikan landasan bagi para bupati dan wali kota membuat surat edaran yang sama. Apa sesungguhnya yang menjadi alam pikiran saya? Alam pikiran saya, kemiskinan terjadi bukan hanya pada persoalan menurunnya pendapatan, tetapi kemiskinan terjadi yang paling besar adalah karena meningkatnya biaya hidup. Biaya hidup yang tinggi misalnya di sekolah, biaya studi tour, biaya perpisahan, biaya outing kelas, dan berbagai biaya wisudaan, itu adalah biaya yang tinggi dalam pendidikan. Untuk itu, apa yang dilakukan oleh orang tua ketika membelanjakan untuk kepentingan itu? Mereka pinjam bank emok, mereka pinjam bank keliling, mereka pinjam bank pinjol, mereka pinjam NBK, dan mereka pinjam bank Pancasila. Menghentikan ini sesungguhnya, saya lagi menghentikan mereka tradisi meminjam uang dalam keadaan terdesak pada para rentenir. Dan ini strategi untuk menurunkan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian ketika rakyat sakit. Maka pemerintah harus cepat hadir menangani. Kenapa? Karena orang bisa jatuh miskin ke dalam jurang yang lebih dalam. Manakala dia sakit tidak ada yang mengobati, BPJS-nya tidak mampu mengcover, biaya untuk ngontrak selama dirawat di Hasan Sadikin tidak punya, biaya untuk makan untuk keseharian tidak ada, sedangkan tulang punggungnya berhenti karena sakit. Ini juga menyebabkan kemiskinan. Kemudian yang berikutnya, kemiskinan terjadi karena rusaknya sumber daya alam, air yang hilang, sumber penghidupan yang hilang, sumber energi yang hilang, sumber protein yang hilang, sumber kalori yang hilang di lingkungan berupa kerusakan lingkungan, itu akan melahirkan kemiskinan. Maka alam yang tertata sesungguhnya adalah bagian dari upaya untuk menjaga kemiskinan. Kemudian yang berikutnya adalah belanja infrastruktur yang harus meningkat, dan itu di belanja sekarang kita sudah melihat. Itu adalah bagian dari menyelesaikan problem kemiskinan. Konektivitas infrastruktur sangat penting dalam menumbuhkan ekonomi, tetapi di balik itu kebudayaan rakyat tidak boleh diberubah. Kenapa? Infrastruktur baik bisa jadi tanahnya dijual karena mahal, pada akhirnya menjadi miskin kembali. Infrastruktur harus seiring dan sejalan dengan kerangka berpikir publik yang mengerti akan hak atas tanah. Kemudian yang berikutnya adalah pengendalian penduduk. Booming penduduk di Jawa Barat relatif besar. Untuk itu harus dibuat berbagai upaya untuk menyelesaikan problem kependudukan. Saya berkali-kali bercerita bagaimana di Majalengka saya bertemu dengan sebuah keluarga yang tinggal di kontrakan, yang ayah dan ibunya tidur ketika jam 11 siang dan anak-anaknya berjualan di alun-alun. Jumlah anaknya 11, dan ketika saya berkunjung ke tempat kontrakannya sudah hamil lagi yang ke-12. Ini problem. Dan itu saya kemudian di Cirebon, saya berkunjung pada sebuah rumah yang listriknya baru dinyalakan lewat program Provinsi Jawa Barat. Rumahnya itu ternyata anaknya sudah 4. Padahal dia baru saja menyelesaikan rumah dari pinjaman senilai 25 juta. Dan itu pun belum selesai dan rumahnya 1 kamar. Ketika keluar dari rumah itu saya bertemu dengan seorang bapak yang meminta kepada saya untuk ber-KB anaknya sudah 7. Dia tak mau lagi untuk anak yang ke-8. Saya katakan bahwa jumlah anak sangat identik dengan problem kemiskinan. Betul, kemiskinan tidak akan bisa diselesaikan dengan hanya mengatur kelahiran, tetapi setidaknya pengaturan kelahiran adalah bagian dari untuk menekan angka kemiskinan. Dan yang terakhir adalah dari seluruh rangkaian ini adalah belanja pemerintah harus menjadi stimulus bagi kepentingan masyarakat. Maka jumlah-jumlah proyek harus terus segera digulirkan, digelontorkan menjadi kegiatan publik sehingga banyak orang yang kuli, banyak orang yang nyapu, banyak toko-toko yang buka, semen terjual, besi terbeli, dan kemudian regulasi ekonomi berjalan. Warung-warung bisa menjadi tempat para kuli siang hari makan siang. Dan ini adalah bagian dari strategi stimulus ekonomi yang digulirkan oleh pemerintah, itu memiliki sumbangsi terhadap 12% pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah investasi. Investasi itu modalnya ada 3. Yang pertama adalah
konektivitas infrastruktur, ketersediaan jaringan air bersih, kita jujur hari ini saya sampaikan ke DPRD, banyak perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan air bawah tanah tapi tidak berizin. Bayar pajak tidak, jalan terus. Karena kalau dihentikan mereka pabriknya berhenti. Setelah itu apa? Mereka menjadi objek pemerasan beberapa pihak dalam setiap bulan karena dianggap melanggar perda. Tetapi kalau juga mereka dihentikan, maka pabrik itu berhenti. Dilema itu harus segera diselesaikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemerintah provinsi melalui Bapeda hari ini harus segera merancang daerah-daerah yang menjadi kawasan industri harus dibangun fasilitas infrastruktur jaringan air bersih dalam bentuk investasi pemerintah sehingga nanti dikoneksikan dengan PAM-PAM atau PDAM di setiap kabupaten kota secara terkoneksi. Dan ini jalan bagi kita menyelamatkan lingkungan dan menorong pertumbuhan PDAM di setiap kabupaten kota. Karena apa? Karena angka pembayaran yang dilakukan oleh industri jauh lebih baik dibanding angka rumah tangga dan angka-angka layanan sosial lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tumbuhnya iklim investasi di mana masyarakat merasa nyaman. Investor merasa nyaman ketika perizinannya cepat. Saya memberitahukan ya bahwa di Indramayu ada pabrik sepatu yang selama 2 tahun tidak mau buka hanya karena perizinan lingkungan hidupnya belum kelar. Saya ngambil langkah pasang badan, lakukan pembangunan karena itu menyerap 8.000 tenaga kerja. Kemudian di Cirebon juga seperti itu, banyak perizinan yang menggantung bertahun-tahun. Hari ini saya janjikan dalam 1 bulan ini seluruh perizinan di Jawa Barat tuntas dan selesai. Dan saya meminta kepala BPM TSP menjadi VR pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa tiap hari melihat data dan dokumen di setiap kabupaten kota. Mana yang terlambat, mana yang mengalami hambatan. Kemudian yang berikutnya adalah kenyamanan dalam berusaha. Kenyamanan dalam berusaha adalah keterangan para investor dan lingkungan masyarakat terhadap berbagai aksi gangguan dari orang yang mengatasnamakan diri preman. Untuk itu hari ini kita cukup bersyukur di Jawa Barat, peristiwa ini sudah hampir tidak ada. Kapolda kalau dengar ada preman, hari ini turun termasuk ke Garut, dengar ada preman, Kapolda turun. Ini semua stakeholder sudah bergerak dengan baik, layanan investasi sudah berjalan dengan baik, tinggal satu lagi hambatan investasi adalah masyarakat menaikkan harga tanahnya luar biasa. Kasus BYD, kenapa mengalami hambatan sekitar 20 hektar, masih belum terbebaskan? Karena rakyatnya hari ini meminta 3 juta rupiah per meter. Padahal di situ dulu 150.000, itu pun jarang yang beli. Ini problem kita. Apa peran gubernur saya sampaikan? Peran gubernur bukan hanya mendorong bagaimana investasi berjalan melalui mekanisme administratif. Saya sampai turun untuk mijitin orang yang jual agar mau jual. Dan sudah ada beberapa yang berhasil saya rayu, saya dekati dengan harga. Itu pun tidak terlalu rendah, harganya 1,1 juta. Itu sudah paling murah. Ini yang terjadi di Jawa Barat hari ini. Tidak mudah mengelola sebuah wilayah yang begitu luas, tidak mudah mengelola sebuah daerah yang kabupaten kotanya sudah otonom, diperlukan pendekatan-pendekatan seorang ayah pada anak-anaknya. Sehingga hari ini saya di Provinsi Jawa Barat, saya tidak memposisikan gubernur, saya kadang memposisikan menjadi ketua RT, saya kadang memposisikan menjadi ketua RW, saya kadang memposisikan menjadi kepala desa. Kenapa? Karena warga ini perlu disentuh dengan pendekatan emosional yang kebapaan, bukan pendekatan struktural. Untuk itu saya yakin bahwa forum ini adalah forum kebahagiaan bagi kita semua. Kita sudah bisa menyelesaikan 2 agenda besar. Semoga ini menjadi kado terindah bagi masyarakat Jawa Barat. Insya Allah kami akan menjalankan pemerintahan dengan baik. Apa yang kami susun, apa yang kami rancang, dan apa yang kami kerjakan adalah semuanya kami dedikasikan untuk kepentingan masyarakat Jawa Barat. Yang terakhir kami sampaikan juga bahwa kami kemarin sudah melapas 273 anak-anak yang mengikuti pendidikan di Dodi Krindam 3 Siliwangi. Hasilnya bisa dilihat secara terbuka di berbagai tayangan. Air mata tidak akan bisa membohongi kejujuran rakyat dan anak-anak itu. Dan saya sampaikan, hari ini ada 13 orang anak yang tinggal di rumah dinas gubernur. Pada saat yang lain orang tuanya datang menjemputnya, dia menangis.
tak ada satupun orang tuanya yang datang. Seorang menjadi anak yang terbuang. Dan akhirnya saya memutuskan mereka untuk sekolah di Bandung dan tinggal bersama Gubernur Jawa Barat. Ini cara kita menyelesaikan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, semoga kebahagiaan menyertai kita semua. Dan saya yakin setelah kegiatan ini, kita akan walk out secara bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sekali merdeka tetap walk out secara bersama-sama. Terima kasih kepada Gubernur Jawa Barat atas pendapat akhir dan sambutannya.